7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang pertempuran Yogyakarta yang terjadi 2 bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Sebelumnya saya akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Wildan Fauzan Pratama, nomor absen 35. Ya, pada bulan Oktober, yaitu 2 bulan setelah Soekarno dan Hatta menjabat sebagai presiden dan wakil presiden, di seluruh wilayah Indonesia terjadi banyak pertempuran yang memperebutkan kekuasaan, karena di Indonesia ini masih banyak tentara-tentara Jepang yang berdiam diri dan menguasai daerah-daerah di Indonesia, dan itu perlu dibasmi agar negara kita benar-benar merdeka. 10, 9, 8, 7. Nah, latar belakang dari pertempuran Yogyakarta ini adalah satu, gagalnya negosiasi antara pihak Jepang dan pihak Indonesia agar Jepang dapat menyerah tanpa syarat, tapi negosiasi itu gagal dan juga dilanjutkan oleh pertempuran. Latar belakang yang kedua adalah keinginan kaum muda untuk melucuti senjata-senjata dan antek-antek Jepang yang masih ada di Indonesia ini agar kita benar-benar merdeka. Selanjutnya, salah satu tokoh yang paling berpengaruh di pertempuran Yogyakarta ini adalah R.P. Soedarsono. Dia memimpin anggota TKR, BPU, dan lain-lain untuk menyerbu markas Kaigun pihak Jepang. Dan juga R.P. Soedarsono ini ikut dalam negosiasi yang terjadi di Gedung Cokan Kantai yang sekarang dikenal dengan Gedung Nasional atau Gedung Agung. 10, 9, 8, 7. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Rizky Aulia, nomor urut 31 dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan membacakan tentang pengambilalihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Di Yogyakarta, perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada tanggal 26 September 1945. Sejak 10 pagi, semua pegawai instansi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan. Mereka memaksa orang-orang Jepang agar menyerahkan semua kantor mereka kepada orang Indonesia. Pada tanggal 27 September 1945, KNI daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan pemerintahan RI. 10, 9, 8, 7. Perkenalkan, nama saya Vera Siwati, nomor 34. Kepala daerah Yogyakarta yang dijabat oleh Jepang atau Cokan harus meninggalkan kantornya di Jalan Malioboro. Pada tanggal 5 Oktober 1945, Gedung Cokan Kantai berhasil direbut dan kemudian dijadikan sebagai kantor Komite Nasional Indonesia Daerah. Gedung Cokan Kantai kemudian dikenal dengan Gedung Nasional atau Gedung Agung. 10, 9, 8, 7. Saya Wildan Hirlana Puncuri Bisono, absen 36 dari kelompok 7. Suatu hari, setelah perebutan Gedung Cokan Kantai, para pejuang Yogyakarta ingin melakukan perebutan senjata dan markas Osabutai di Kota Baru. Rakyat dan para pemuda terus mengepung markas Osabutai di Kota Baru. Rakyat dan para pemuda terdiri dari berbagai kesatuan antara lain TKR, Polisi Istimewa, dan BPU atau Barisan Penjaga Umum sudah bertekad untuk menyerbu markas Jepang di Kota Baru. 10, 9, 8, 7. Perkenalkan, saya Vega Disfara, nomor absen 33.
Sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, tanggal 7 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara rakyat pemuda dan kesatuan dengan tentara Jepang di Yogyakarta. Butaiko Pinggit segera menghubungi TKR dan menyatakan menyerah dengan jaminan anak buahnya tidak disiksa. Hal ini diterima baik oleh TKR. Kemudian TKR meminta Butaiko Pinggit agar dapat mempengaruhi Butaiko Kota Baru untuk menyerah. Namun, Butaiko Kota Baru menolak untuk menyerah. Akibatnya, serangan para pejuang bangsa Indonesia semakin ditingkatkan. 10, 9, 8, 7. Akhirnya pada tanggal 7 Oktober 1945, sekitar pukul 10, markas Jepang di Kota Baru secara resmi diserahkan ke Yogyakarta. Dalam pertempuran tersebut, dari pihak Indonesia 21 orang gugur dan 32 orang luka-luka. Sedangkan dari pihak Jepang 9 orang tewas dan 15 orang luka-luka. Setelah markas di Kota Baru jatuh, usaha memperebut kekuasaan meluas. Sudarsono kemudian memimpin pelucutan senjata Kaikun di Makubo. Dengan berakhirnya pertempuran di Kota Baru dan dikuasainya Makubo, maka secara resmi Yogyakarta berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia.